Kemarin sudah sholat duhur jam 12, setengah 12 lebih lah ya kita udah sholat. Ternyata setelah sholat jam 1 kita datang haid. Berarti kan kita sudah sholat duhur, maka besok tidak, ketika sudah keramas tidak wajib sholat duhur. Nah kemudian selanjutnya sholat asar. Sama, ketika belum sholat asar kemudian datang haid, maka besok kalau sudah keramas dia pun wajib mengqadha sholat asar. Sama seterusnya, ini sholat maghrib juga sama. Sudah waktunya sholat maghrib, sekarang dapat itu whatsappan, apa nonton sinetron, apa nonton berita umpamanya. Saya udah nggak punya TV sekarang, jadi nggak pernah tergantung dengan TV. Ya kadang kalau udah selesai sambil rebahan ya perlu dengan HP. Ini masuk waktu maghrib, belum sholat maghrib, ya maka nanti ketika dia sudah suci mengqadha sholat maghrib. Sholat isya juga sama. Sudah masuk waktunya isya, kok belum sholat isya sudah haid, maka ketika sudah keramas wajib mengqadha sholat asar. Sama seperti waktu subuh. Ini waktu subuh kalau sekarang itu jam 5 berapa itu udah kayaknya lebih padang banget. Nah sekarang ada asar itu kayaknya jam 4 lebih berapa ya? 15 atau berapa lah masih dalam kurun jam 4/4 harus dulu. Maka kalau subuh kan aku hanya 1 jam berapa ini. Ya maaf umpamanya boleh tamu kelainan jebul datang haid umpamanya. Maka kita wajib mengqadha sholat subuh. Ketika besok sudah suci atau keramas. Ini ketika datangnya haid, atau kalau bahasa fikihnya datangnya mani. Haid itu sesuatu yang mencegah kita untuk melakukan sholat. Paham dari ini? Yang ditanya yang diqadha yang itu yang masuk itu ya, misalnya kita udah masuk duhur, kita belum sholat duhur, terus diqadha bulan duhurnya besok kalau udah keramas. Terus asarnya tidak, hanya waktu itu saja. Oh hanya satu. Waktunya hanya satu. Jadi kalau sholat duhur belum sholat datang haid, maka besok kalau sudah keramas kita mengqadha sholat duhurnya saja, asarnya tidak. Begitu pula asar, maghrib dan isya, ya hanya sholat itu saja. Nanti berbeda ketika selesainya haid. Ini kalau ditambah dengan selesainya haid betul nggak nih? Ini udah betul ya? Nah sekarang kalau ini aja. Sekarang kalau suci atau waktu selesainya haid, dan sholat yang diqadha. Ini waktu suci waktu suci dan sholat yang diqadha. Umpamanya sucinya waktu zuhur. Waktu zuhur kan dari pagi. Nah, kalau biasanya sih cara mengecek pagi hari, makanya subuh kita mau mandi, atau bangun tidur itu biasanya saya cek kalau sekiranya harinya sudah hari selesai. Namanya sekarang hari kelima, biasanya saya kalau hari kelima sudah selesai, saya cross-check. Kalau pagi kok sudah coklat atau kuning, ya biasanya nanti duhur sudah bersih. Kalau duhur kita itu suci atau keramas, otomatis nanti yang sholat yang kita laksanakan itu adalah sholat duhur. Tidak ada yang diqadha, karena kalau qadha
masuknya atau datangnya kan tadi sudah ya. Nah sekarang nih kalau pas sucinya. Sucinya waktu zuhur. Ketentuannya waktu zuhur itu masih cukup untuk bersuci dan sholat. Kira-kira kalau kita mandi dan sholat itu butuh waktu berapa menit? Selesai ya. Berarti kalau umpamanya sekarang zuhurnya umpamanya dulu jam 3 umpamanya ya. Zuhur itu jam 15. Berarti kalau kita suci jam 14.45, otomatis ini masih punya waktu 15 menit cukup untuk mandi dan sholat. Maka kita wajib melaksanakan sholat zuhur. Nah sekarang kalau sholatnya itu adalah waktu sucinya itu ada di sholat asar. Ketentuannya tadi sama, masih cukup waktunya untuk mandi dan sholat. Nah, contohnya umpamanya asar itu sekarang akhirnya ya sampai jam 17.45 umpamanya. Sampai jam 17.45. Kita sucinya kok umpamanya jam 17.30 cukup ya untuk mandi dan sholat. Kalau sucinya di waktu yang kedua sholat yang bisa dijamak. Sholat yang bisa dijamak itu apa saja? Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh tidak bisa. Kalau waktu sholat yang kedua, waktu sholat ya di jamak yang kedua, artinya di waktu asar atau di waktu isya, maka sholat yang harus dikerjakan yaitu sholat waktu itu, sholat waktu itu berarti sholat asar dan sholat sebelumnya karena bisa dijamak. Artinya ketika kita suci pada waktu asar, maka di sini sholat yang dilakukan adalah sholat zuhur dan sholat asar. Zuhurnya foto, asarnya ada. Mau double ya aturan fikihnya seperti itu. Maka ya ketika ada hukum agama seperti itu, kita yang ikut kepada hukum, bukan kita yang mencari alasan atau bagaimana cara argumen lah ya, tidak perlu. Kita ikut aja jalan. Wis tanya waktunya mepet banget sudah mau maghrib ya wis misalnya. Kalau kata itu 2 rakaat ya wis apa gimana itu? Ya enggak, ya tetap 4 rakaat. Oh, 4 rakaat. Diambil asarnya apa diambil dulu? Asarnya. Waktunya mepet banget tak kurang 3 menit sama mau maghrib kayak gitu. Karena sebenarnya sholat itu ketika memang dalam keadaan darurat, yang penting niatnya itu masih pada waktu sholat itu. Itu dalam keadaan darurat, tapi ojo mbok. Kondisi. Umpamanya darurat seperti tadi, karena memang nembe suci gitu. Begitu adus keramas, terus pokoknya kita bebersih kemudian sholat Allahu Akbar dan maghrib. Ya mirip langsung sholat maghrib. Sah tidak sah. Kalau memang darurat kan seperti itu. Jadi boleh ketika tetap dilanjut sholatnya itu asar. Ya tetap. Ya ada nabi. Ya asar dirampungkan aja langsung dadak sholat maghrib. Tapi gini namanya darurat. Ampun yo kalau ribet banget umpamanya. Paham ya? Tapi ini Pak Abu ini agak menyimpang. Apakah ini berlaku untuk misalnya baru bepergian pulang sholat tadi di jalan terus begitu sampai rumah masuk terus azan maghrib ini bagaimana? Kalau bepergian itu kan sebenarnya diperbolehkannya ya, tadi kalau memang memenuhi syarat itu adalah jamak dan jamak dan kosor.
Jadi ya kita harus ikut aturannya bepergian. Bepergian itu aturannya adanya jamak dan kosong. Jadi dua yang dulunya Iya. bacanya ya. Maka kita harus bisa memkondisikan. Oh nanti kita umpamanya kalau sebenarnya kalau untuk jamak dan kosong dalam bepergian kita itu bisa mengkondisikan di waktu yang agak panjang. Contohnya umpamanya dulu dengan asar yang lebih panjang itu adalah duhur. Tapi kalau umpamanya oh nek duhur ke aku tanggung tenggalan buat dugi mriko umpamanya dugi kayak warna kan ziarah. Nanti di makam sana itu jam 3:15 umpamanya. Ya sudah nanti di makam sana saja sekalian kita sholat asar di sana, berarti duhurnya itu jamak takbir. Makanya misalnya maghrib dan isya. Itu kemarin saya itu niatnya di pesawat. Terus sholatnya di Masjid Agung di itu di Tulone Solo apa itu. Tapi sudah niat, pokoknya sekarang niat gitu. Iya kalau dia berjalan. Iya, jadi niat nanti pelaksanaannya kalau sudah sampai. Namanya jamak itu seperti itu. Jadi kalau jamak takbir itu sholat yang awal harus niat dulu. Kalau nggak niat nanti judulnya dikodok kayak gitu. Soalnya kita bepergian, waktunya sholat duhur. Bapak Ibu hari ini kita sholat duhur dan asar di jamak waktu asar. Maka sekarang kita niat. Nah, dalam hati kita sudah niat sholat fardhu duhur jamak takhir ma'al asri. Ora apa bahasa Arab yo niat insun sholat duhur jamak takhir kalian asar. Itu masih di waktu duhur. Itu sama maghrib juga seperti itu. Oke, jadi niat sholat maghrib jamak takhir dengan isya. Itu kalau memang mau jamak. Jangan terus wah ya kok salah teman jamu nek isya ya sholat isya. Maksudnya ini harus diprediksi dulu. Oke, sekiranya kok gimana orang menangi menjijikan sambil dalam ini kalau yang tidak hafal. Tapi kalau biasanya naik sopir yang sudah pengalaman itu tahu kok sholatnya maghrib di sana ini sholat maghrib nggak naik waktu maghrib sholatnya jamak takhir itu biasanya udah memperkirakan. Oke, gitu. Jadi kalau sholat jamak takhir harus sudah niat pada waktu yang awal. Oke. Nah ini kalau sholat mana ini maghrib sucinya pada waktu maghrib ini sama karena maghrib itu tidak bisa dijamak dengan asar, maka sholat kalau sucinya waktu maghrib kita hanya sholat maghrib saja. Kalau sucinya waktu isya ini sama seperti tadi, maghrib dan isya boleh dijamak, maka kita sholatnya maghrib dan isya. Oke. Kalau subuh ini memang subuh tidak bisa dijamak, maka ya kita sholat subuh. Lah kalau sucinya sudah jam 5:30 bagaimana? Ya sucinya 5:30 bukan waktunya sholat subuh, berarti ya tidak punya kodok kita, tidak punya hutang. Artinya walaupun kita tidak sholat subuh karena memang waktu itu sudah tidak bisa atau sudah habis waktunya sholat subuh, ya kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Paham ya? Jadi hanya seperti itu sebenarnya. Cuman kalau orang yang tidak tahu, ya dia kadang apa ya namanya, ya nggak melakukan. Kalau selesainya sholat asar, ya dia hanya sholat asarnya saja. Dia selesai atau sucinya sholat isya, ya dia hanya sholat isya saja. Padahal seharusnya kalau di waktu sholat yang boleh untuk dijamak, kalau waktu yang kedua atau waktunya jamak takhir, maka seharusnya dia mengkodok sholat yang awal.